Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membahas analisis data mitra dagang antara Norwegia dan Indonesia serta kebijakan perdagangan internasional. Nah, di sini ada komoditas utama Norwegia ke Indonesia. Nah, Norwegia adalah negara maju di Eropa Utara yang dikenal dengan kekuatan industrinya, terutama di sektor perikanan, energi, alat berat, serta produk industri bernilai tinggi. Total ekspor Norwegia ke Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 231,12 juta USD dengan beberapa komoditas utama seperti fuel atau bahan bakar mineral, produk perikanan, mesin industri, dan produk kimia. Selanjutnya ada perdagangan sebelum penerapan IE-CEPA. Nah, sebelum kebijakan IE-CEPA diterapkan, hubungan perdagangan Norwegia dan Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan perdagangan seperti tarif impor, prosedur kepabeanan, dan keterbatasan pasar. Nah, terus ada perdagangan sesudah penerapan IE-CEPA. Nah, setelah implementasi IE-CEPA pada tahun 2021, perdagangan bilateral menunjukkan perkembangan yang lebih positif. Perjanjian tersebut memberikan fasilitas pengurangan hingga penghapusan tarif perdagangan pada sebagian besar produk ekspor dan impor kedua negara. Nah, selanjutnya ada analisis deskriptif perubahan perdagangan. Berdasarkan perdagangan analisis deskriptif, perkembangan perdagangan setelah kebijakan IE-CEPA menunjukkan kecenderungan peningkatan volume perdagangan bilateral dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari semakin terbukanya akses pasar dan meningkatnya peluang ekspor produk ke Indonesia, ke Norwegia, Indonesia ke Norwegia. Nah, selanjutnya ada pengolahan data ekspor impor dan pertumbuhan ekonomi Norwegia. Nah, di sini ada olah data dari X1 ke XY. Nah, berdasarkan hasil regresi pada lampiran 3, variabel ekspor Norwegia ke Indonesia memiliki koefisien sebesar 0,020148. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan ekspor sebesar 1 miliar USD diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Norwegia sebesar 0,020% dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hubungan ini bersifat positif, sehingga peningkatan ekspor cenderung diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi Norwegia. Nah, selanjutnya ada X2 ke Y. Nah, berdasarkan hasil regresi pada lampiran 4, variabel impor Norwegia dari Indonesia memiliki koefisien sebesar 0,060803. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan impor sebesar 1 miliar USD diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Norwegia sebesar 0,060% dengan asumsi variabel lain tetap. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa impor dari Indonesia dapat membantu memenuhi kebutuhan barang dan bahan baku di Norwegia sehingga mendukung aktivitas ekonomi. Nah, selanjutnya ada keterkaitan dengan kebijakan perdagangan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor impor antara Norwegia dan Indonesia memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Norwegia, meskipun pengaruhnya belum signifikan secara statistik. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan kebijakan perdagangan internasional yang diterapkan kedua negara, khususnya melalui kerjasama perdagangan antara Indonesia dan negara anggota EFTA, termasuk Norwegia. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, perdagangan antara Indonesia dan Norwegia menunjukkan perkembangan yang positif, terutama setelah diterapkan kerjasama perdagangan EFTA dan IE-CEPA. Perjanjian tersebut memberi kemudahan akses pasar, penurunan perdagangan, serta meningkatkan peluang ekspor dan impor antara kedua negara. Norwegia memiliki keunggulan pada sektor energi, mesin industri, teknologi maritim, dan hasil perikanan. Sedangkan Indonesia unggul dalam produk tekstil, furnitur, minyak kelapa sawit, karet, dan hasil perikanan. Kondisi ini sesuai dengan teori keunggulan komparatif yang menjelaskan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat dan perdagangan internasional sesuai keunggulan produksinya masing-masing.
Terus ada saran, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kualitas inovasi dan daya saing produk ekspor agar mampu bersaing di pasar Norwegia maupun pasar internasional lainnya. Diversifikasi produk ekspor juga penting dilakukan agar Indonesia tidak hanya bergantung pada komoditas tertentu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.